Informasi resmi dari Sekretariat Kepresidenan mengenai pernyataan dari Ibu Menteri Keuangan RI, Ibu Sri Mulyani, mengatakan ada hal-hal yang perlu diketahui oleh teman-teman semuanya. Nah, maka teman-teman simak informasinya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sosial dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya? Saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun ya. Nah, di kesempatan yang berbahagia ini saya kembali akan memberikan informasi resmi dari Sekretariat Kepresidenan mengenai pernyataan dari Ibu Menteri Keuangan RI, Ibu Sri Mulyani ya. Nah, kira-kira ada pernyataan apa lagi dari Menteri Keuangan? Nanti kita akan bahas di kesempatan kali ini ya. Namun sebelum saya lanjutkan ke informasinya, bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak atas kehadirannya. Dan selalu dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe agar tidak terlewatkan informasi penting khususnya tentang bansos atau bantuan langsung tunai yang diturunkan oleh pemerintah yang selalu kami informasikan setiap hari di channel ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menekan tombol subscribe. Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Baiklah teman-teman, kita langsung saja ke informasi resmi dari Sekretariat Kepresidenan mengenai pernyataan dari Ibu Menteri Keuangan RI, Ibu Sri Mulyani, bahwa untuk tahun 2024 ini bantuan sosial yang masih dilanjutkan selain PKH adalah BPNT. Untuk kuota penerima masih sama, yaitu 10 juta KPM PKH dan 18,8 juta KPM BPNT. Namun Ibu Menteri menjelaskan bahwa selain kuota masih sama seperti tahun 2023, untuk pelaksanaannya nanti disesuaikan dengan perubahan serta perbaikan data baru, bukan sesuai data lama. Jadi di sini bisa disimpulkan kalau nanti para penerima di tahun 2023 bisa saja cair lagi, bisa juga tidak cair ya. Karena banyak sekali KPM yang siap ditetapkan sebagai kuota penggenapan atau KPM pengganti KPM lama nantinya. Yang terpenting bahwa siapapun KPM dari manapun nantinya, selama data terbaru Kemensos tidak ada masalah, maka merekalah yang akan memiliki kesempatan cair di tahun 2024 ini. Sementara untuk bantuan beras 10 kg serta telur dan daging ayam kepada KRS tidak termasuk dalam pembahasan karena itu adalah bantuan non-reguler yang setiap waktu bisa ada bisa tidak sesuai keadaan serta kondisi terbaru, termasuk BLT El Nino juga tidak ada sedikit pun disinggung dalam konferensi pers tersebut. Namun Kementerian Keuangan telah menerima usulan dari Kementerian Perekonomian soal bantuan non-reguler seperti beras 10 kg, telur, daging ayam, serta BLT El Nino. Jadi untuk bantuan non-reguler ini tunggu saja informasi selanjutnya nanti ya. Nah, selain itu dalam konferensi pers tersebut juga sempat disinggung soal penyaluran PKH dan BPNT yang kemungkinan masih seperti tahun kemarin, yaitu lewat 2 lembaga penyalur ya, dan rencananya akan dimulai sekitar awal tahun di bulan Januari. Namun ini tidak bisa dijadikan patokan kalau PKH dan BPNT akan cair Januari ini sebab semua butuh proses, baik turunnya dana dari Kementerian Keuangan kepada Kemensos, juga Kemensos kepada pihak menyalur. Maka kemungkinannya sekitar bulan Februari atau Maret mungkin akan ada penyaluran. Nah, jadi KPM berdua saja. Semoga semua lancar sehingga bansos tahun 2024 segera tersalurkan. Kita lakukan pada awal tahun atau sekitar bulan Maret. Ini biasanya adalah menjelang Lebaran atau pada saat kita nganggap musim tanamnya sudah mulai habis tapi belum panen. Itu adalah waktu-waktu kritikal yang biasanya kita memberikan timing untuk pemberian cash transfer dalam bentuk PKH. Kalau ya, maaf Bu, saya Nina dari Harian Kompas. Ada alokasi yang disiapkan untuk mengatasi kemiskinan ekstrim dan stunting.
Tapi untuk bansos sendiri sebenarnya berapa sih total anggaran bansos untuk tahun 2024? Lalu rinciannya seperti apa? Berapa jumlah? Siapa sasarannya? Apakah hanya 10 kg beras saja yang akan disiapkan atau ada program bansos lain? Untuk penghapusan kemiskinan, kita targetnya kan untuk kartu sembako itu 18,8 juta. Kita nanti akan terus memperbaiki datanya, dan ini antara Kementerian Sosial, DTKS dengan BPS yang sudah melakukan Reksosek, Register Sosial Ekonomi Data, melalui Menko PMK dalam hal ini akan terus melakukan pemadaan dari data-datanya. Ini adalah target untuk sembako. Untuk sembako ini seperti tahun 2023, kalau terjadi sesuatu yang dianggap menjustify untuk memberikan tambahan, seperti tahun 2023 waktu itu menjelang Lebaran, kita juga untuk membantu waktu itu harga telur dan ayam jatuh, maka kita kemudian memberikan bantuan dalam bentuk tambahan sembako untuk 3 bulan di sekitar bulan Lebaran. Sekarang pada akhir tahun karena El Nino, di mana tingkat kekeringan menyebabkan musim tanam berubah, kita juga memberikan untuk 4 bulan, September, Oktober, November, Desember. Tapi targetnya tetap sama, 18,8 juta kelompok penerima. Untuk PKH ini 9 juta ya Pak, 10 juta ya, hampir 10 juta. Nanti angkanya kita kasihin ya, targetnya itu tidak berubah. Jadi target penerima tetap sama, hanya sama seperti waktu pandemi dan juga pada saat ini terjadinya El Nino, kita bisa memberikan tambahan. Seperti tahun ini kita tambahkan 2 bulan karena tadi tidak hanya dari sisi sembakonya tapi kita juga memberikan cash, dikarenakan kita melihat situasi dari masyarakat yang paling rentan ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Sehingga kita akan terus melakukan langkah-langkah yang sifatnya memang ad hoc supaya tidak menjadi sesuatu yang permanen. Namun pada saat yang sama timingnya dan targetnya tentu kita sesuaikan dengan situasi yang dihadapi. Untuk 2024 juga akan sama, 496,8 triliun ini termasuk untuk PKH tadi. Biasanya kita tiap bulan menyampaikan di dalam alkonya nanti. Tapi ada pembayaran yang biasanya sifatnya 3 bulanan ya di depan. Untuk PKH ini biasanya kita lakukan pada awal tahun atau sekitar bulan Maret. Ini biasanya adalah menjelang Lebaran atau pada saat kita nganggap musim tanamnya sudah mulai habis tapi belum panen. Itu adalah waktu-waktu kritikal yang biasanya kita memberikan timing untuk pemberian cash transfer dalam bentuk PKH. Kalau kartu sembako itu tiap bulannya disampaikan oleh Kementerian Sosial. Di dalam perlindungan sosial, angka ini termasuk sebetulnya usulan dari Menko PMK, yaitu perlindungan sosial sepanjang hayat. Jadi di dalamnya termasuk dari mulai stunting itu nanti kesehatan, tapi pemberian untuk PAUD yaitu dari saat sebelum dia produktif, sekolah, pada saat dia sekolah, dalam hal ini mereka mendapatkan dukungan untuk keluarga-keluarga yang rentan dan miskin, dan nanti untuk lansia, keluarga yang memiliki lansia karena adanya aging, sudah mulai adanya kecenderungan aging. Ini yang akan kita cover di dalam perlindungan sosial. Demikian info yang dapat kami sampaikan di kesempatan kali ini, yaitu terkait informasi resmi dari Sekretariat Kepresidenan mengenai penyaluran bantuan PKH dan bantuan BLT di tahun 2024. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.